Ada satu game yang paling kejam di dunia ini, yaitu politik. Berbagai macam cara akan dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, mulai dari janji-janji tidak masuk akal, pencitraan, bahkan sampai melakukan money politik atau membeli suara. Mahfud MD pernah menanggapi masalah money politik yang marak dilakukan di masa pemilu. Beliau mengatakan bahwa kalau ada salah satu pendukung capres mengasih barang, uang apapun itu, kita terima saja uangnya, tetapi pilihan tetap pada kemauan kita, karena namanya masa depan tidak bisa dibeli dengan uang, berapapun harganya. Indonesia adalah negara demokrasi, namun beberapa isu seperti penggunaan uang dalam pemilu dan kekerasan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hak asasi manusia, meskipun Indonesia telah memperjuangkan hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Jelang pemilihan kemarin, tentu berbagai cara dilakukan untuk bisa mendapatkan suara terbanyak, baik yang positif, bahkan tak menutupi kemungkinan yang negatif tetap dilakukan. Politik uang atau money politik acap kali disebut sebagai korupsi elektoral. Dikatakan demikian sebab politik uang adalah perbuatan curang demi pemilu, hakikatnya dengan korupsi. Money politik atau jual beli suara pada dasarnya membeli kedaulatan rakyat. Rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatan untuk masa waktu tertentu. Jadi, money politik termasuk dalam pelanggaran apa? Human rights, politik uang merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Praktik politik uang dengan cara pemberian berbentuk uang dan sembako kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka mau memberikan suaranya kepada partai yang bersangkutan. Oh, jadi money politik itu termasuk dalam suap. Jadi money politik adalah sebuah upaya mengaruhi pilihan pemilu atau voters atau penyelenggaraan pemilu dengan imbalan materi dan lain-lain. Jadi teman-teman, politik uang juga termasuk salah satu bentuk suap. Politik uang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terbagi dalam sejumlah pasal, yaitu pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Adapun dalam pasal 523 ayat 1, sanksi yang dikenakan ketika seorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Ini menjadi tantangan terbesar bagi Bawaslu dalam pemilu, yaitu meminimalisir politik uang yang marak dilakukan oleh tim ses atau calon legislatif. Karena politik uang menjadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Mother of corruption, politik uang juga bisa disebut sebagai mother of corruption atau induknya korupsi, karena politik uang ini akan menciptakan individu yang akan mementingkan dirinya sendiri serta golongannya, bukan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Individu tersebut akan berusaha mencari keuntungan dengan menggunakan jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar pada saat kampanye. Yang pertama, rakyat akan terus tergantung pada calon yang memberikan uang. Kedua, calon yang mempunyai uang banyak yang berpotensi terpilih, meskipun tidak punya kualifikasi dan misi yang baik. Ketiga, politik uang akan memperlebar praktek dan nepotisme di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan kemiskinan. Stop. Stop. Stop! Stop. Stop! Stop! Money politik.